Ini makanya dorongan masyarakat tuh penting banget, dan kita lihat di negara-negara lain yang isu polusi udara itu udah mulai ditangani dengan baik dan udah mulai ada kebijakan. Kebijakan itu didorong karena memang dari masyarakat tuh udah diomongin terus. Ya kan, jadi politisi-politisi, wah ini isu penting nih, harus gua angkat nih, ya kan. Jadi memang tuh harus dibuat kayak snowball efeknya tuh dari kesadaran masyarakat. Gitu ya. Okay. Nah, biasanya ini yang kemudian banyak banget narasi di media, bisa di search sendiri, ini bukan aku mengada-ngada, pemerintah akan bilang emang itu dampaknya polusi gitu. Yeah. EcoWars, selamat datang kembali di Eco Room bersama saya Vira Abdurrahman. Nah, EcoWars kali ini kita akan membicarakan satu hal yang penting sekali dalam isu lingkungan, yaitu tentang udara. Udara dan pecahan-pecahan masalahnya kan banyak ya, terutama tentang polusi. Nah, sudah ada dua rekan saya nih, teman baik saya. Yang satu adalah Bang Nathan, yang kedua adalah Mbak Prima. Nah, kita ke Bang Nathan dulu. Bang Nathan, are you Englishman or just like Indonesian? I cannot decide it from your appearance. Jakarta man. Oh yes, lo gua. Nah, Bang Nathan, lo tuh dari mana nih? Nafas ya? Nafas tuh apa sih gitu? Nafas tuh perusahaan yang bergerak di bidang kualitas udara. Oke. Jadi mungkin yang kita lakukan adalah kita coba generate awareness, jadi kesadaran masyarakat tentang isu polusi udara. Karena memang kita melihat isu polusi udara ini sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat yang terbesar. Top 3 lah bisa dibilang. Ya kan, jadi kita bergerak di bidang awareness, kita juga perusahaan teknologi, jadi kita juga mengembangkan solusi-solusi atau produk-produk yang bisa mengukur udara, bisa membersihkan udara dan seterusnya. Sorry, ini jadi bentuknya aplikasi nih ya? Bisa di-download di... Betul. Store dan kawan-kawannya. Jadi bukan website aja ya? Bukan, aplikasi. Jadi aplikasi ini semacam platform lah, bisa dikatakan kayak Google Maps tapi untuk polusi udara. Jadi kita bisa tahu nih, mau tahu dong kualitas udara di Kalibata contohnya, atau mungkin deket rumah nih, suka lari pagi atau suka ngajak anak keluar main, ya kan, pengen tahu udara kayak gimana, bisa ngecek app nafas. Nah, ini menarik nih. Itu berarti itu detail ya? Sampai kecamatan kah? Atau sampai per kecamatan? Sampai misalnya gue mau jalan di Tebet Eco Park misalnya kayak gitu ya. Nah, itu tuh ada kualitas udara di titik itu? Ada. Kalau di Jakarta kita udah lengkap banget. Yang kita sekarang lagi mengembangkan di luar Jakarta, terutama di kota-kota lain. Karena itu yang memang masih belum ada nih sama sekali data tentang polusi udara di kota-kota tersebut. Boleh tahu nggak penggunanya tuh ngapain ya pakai nafas itu, maksudnya gunanya tuh untuk apa misalnya kayak gitu? It is necessary, yes of course gitu ya. Tapi applicable di lapangannya itu kayak tadi pelari gitu ya. Jadi yang pertama, user pertama tuh pasti yang suka beraktivitas di luar, ya kan? Okay. Yang suka olahraga, yang mungkin suka sepedaan, jogging di luar, terus ibu-ibu yang hamil atau ibu-ibu yang punya anak kecil, ya kan. Jadi itu user inilah early adopter kita lah yang pertama mulai ngedownload. Tapi sekarang lebih banyak orang yang mulai tertarik tentang isu polusi udara, ya kan. Jadi di platform Nafas ini kita juga menyajikan konten-konten edukatif lah, ya kan. Karena kita melihat peran masyarakat nih sangat besar sebetulnya. Oke. Nah, itu tuh berbayar apa gimana? Enggak, gratis. Itu gratis aja, all free ya. Tapi gratis. Perlu sign up kayak gitu-gitu. Ada data yang diminta juga atau memang login biasa? Login biasa aja ya. Jadi so easy ya, nggak berat ya? Enggak. Oke. Oke, berarti kalau bagi EcoWars yang memang butuh informasi berarti ya, butuh informasi dan data yang lebih spesifik tentang kualitas udara, bisa lari ke Nafas ini ya, dan itu ada aplikasinya, dan di situ saya sempat lihat sih ya. Jadi ada titik-titiknya tuh sangat jelas ya, seperti G-Maps gitu. Mungkin yang EcoWars yang suka sering jalan-jalan di luar, kerja outdoor juga ya, dan termasuk punya kepentingan mungkin penyakit gitu ya, atau kepentingan yang hidup sehat yang untuk kualitas hidup pun. Betul. Silahkan ke Nafas. Nah, sebelahnya ini ada Mbak Prima. Mbak Prima ini dari Bicara Udara. Kalau saya sih baru kenal sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa, baru kenal.
biar sayang. Iya, baru Silakan- aku bilang silakan baru kenal memperkenalkan udah diri. sayang belum? Karena tak kenal tak kenal sama kata sayang, kalau udah kenal Aduh itu khawatir ini banget sayang. ya, old statement banget gitu ya. Tapi gitu ya. mau- rayuannya nggak canggih ya. Mau komentar dikit tentang Tebet Eco Park Boleh, dan seperti apa orang yang pakai aplikasi Nafas, Oh, karena oke. Berarti sebenarnya udah kenal juga ya sama Nafas sebelumnya ya, memang biasa. sudah kenal, dan jadi emang pernah ngalamin lagi liburan Idul Adha kemarin, habis selesai sholat, kebetulan aku sholatnya di Tebet sini, terus ke Tebet Eco Park. Terus ngobrol-ngobrol sama satu keluarga muda yang anaknya masih kecil gitu. Terus ternyata memang parentsnya ini adalah runners, dan mereka ternyata punya sensitivitas ketika polusi udara itu memburuk, anaknya sakit. Nah, awalnya kan nggak tahu ya gimana kok ngeceknya nih kualitas udara dari mana, dan akhirnya mereka denger Nafas gitu. Jadi kebetulan banget nih Mbak Vira ambil case Tebet Eco Park, ada Nathan, dan aku ngalamin ketemu orang di Tebet Eco Park, mereka cerita mereka runners, mereka yang parents yang install Dan aplikasi it is Nafas. helpful ya, dan it is working gitu ya, nggak sekedar yang cuman lo download doang terus Ya, lo nah nggak gunain. mungkin di sini yang kemudian ditambal ya perannya sama Bicara Udara as yayasan NGO, di mana 3 co-founder Bicara Udara itu tiga-tiganya ibu yang punya anak balita yang pasti concern sama kesehatan keluarga. Setelah mungkin bukan setelah ya, adanya aplikasi Nafas itu harus dibarengi dengan edukasi membaca indeks kualitas udara, Mbak Vira. Karena aku kalau nggak kerja di Bicara Udara, mungkin aku nggak bisa tuh baca indeks kualitas udara, terus apa itu PM2,5 dan sebagainya. Sebelum aku kerja di Bicara Udara itu pernah ikut walking tour di GBK. Di GBK ada stasiun pemantau kualitas udara, dan even tour leadernya itu nggak bisa baca indeks kualitas udara. That's it. Jadi mungkin kalau kita bilang, oh ini panas nih cuacanya, kita bisa bilang suhu berapa Celcius, semua orang punya pengetahuan yang sama. Tapi ternyata indeks kualitas udara tuh enggak gitu kan. Kayak Mbak Vira, kalau misalnya general public nggak tahu nih. Nggak tahu sih, gue nggak tahu cara bacanya. Nah, Biasanya gimana? tuh lebih ke gosip aja ya, gitu ya. Jakarta lagi begini, Jakarta lagi Ya, begitu, gitu langitnya lagi biru, oh Yes, enggak, exactly. polusinya lagi Ya. berkurang, atau ternyata langitnya lagi abu-abu, polusinya meninggi atau memburuk. Nah, itu angkanya harus lihat dari indeks kualitas udara. Jadi Bicara Udara berperan di mengawal edukasi, kemudian di advokasi kebijakan, karena ya butuh dari banyak pihak gitu. Kalau Nafas udah menyediakan nih means atau alat untuk belajarnya, tapi ngajarinnya gimana gitu, Oke. edukasi publiknya gimana, seperti itu. Oke, berarti advokasi itu ya ada advokasi kebijakan, tapi lebih ke advokasi di lapangan juga penting ya, terutama untuk itu ya, edukasi, terutama juga lagi wabil khususnya tentang informasi. Membaca informasi itu memang nggak gampang. Nah, dari Nafas sendiri pernah nggak sih atau gini, pertanyaannya gini maksud saya, nah pengguna-pengguna ini pernah nggak atau banyak yang komplain nggak atau banyak pertanyaan untuk membaca aplikasinya itu sendiri? Jadi tujuan kita tuh sebetulnya untuk mempermudah ya. Jadi itu mungkin tadi analogi yang bagus ya kan, kalau kita mau ngebaca cuaca atau temperatur suhu pasti kan ada unit of measurement-nya, kita tahu berapa Celsius. Nah, untuk kualitas udara itu juga sama. Kita harus tahu yang pertama tuh indeks kualitas udara itu apa. Kita harus tahu apa sih yang ada di dalam udara yang kita hirup sehari-hari. Ya kan, gas-gas, polutan partikel dan seterusnya. Jadi di Nafas ini kita coba menyimpulkan informasi-informasi yang mungkin cukup teknis ya. Informasi ilmiah yang mungkin kalau disuruh baca research paper atau apa ribet ya kan. Jadi di app Nafas itu kita benar-benar menyimpulkan informasi supaya gampang dicerna sama masyarakat awam. Nah, itu yang penting ya, gampang dicerna oleh masyarakat awam ya. Dan soalnya gini, orang tuh akan aware ketika dia udah kena masalahnya, ya nggak sih? Betul. Iya, kalau aku secara pribadi, karena aku Terutama polusi ya. ya kan, jadi Mbak Vira, aku nggak lahir dan besar di Jakarta. Jadi pindah ke Jakarta 2021 dalam kondisi pandemi, nggak terlalu banyak mobilitas kendaraan dan aktivitas di luar. Ternyata aku sakit-sakitan. Waktu itu aku kayak nggak tahu ya kenapa itu terjadi, karena dulu belum kerja di Bicara Udara. Makin lama PPKM selesai, orang kemudian beraktivitas di luar ruangan, aku baru tahu tuh, oh ini polusi yang sering dibicarain sama orang. Karena
ketika tidak tinggal di Jakarta, dulu aku tinggal di Bali, sebelumnya di Jogja, orang nggak pernah ngomongin polusi gitu. Tapi ternyata di Jakarta orang ngomongin polusi, tapi kok ya solusinya apa gitu. Nah sampai udah kerja di Bicara Udara tahun 2023 kemarin sempat viral banget. Itulah mungkin salah satu momen yang sebenarnya dari banyak momen itu ya, bahwa sebenarnya udah berusaha untuk didorong, terus kemudian media udah banyak yang menyuarakan, termasuk jurnalisme lingkungan, tapi viralnya ini nunggu apa sih gitu. Iya, nunggu masalah sih biasanya. Nunggu banyak orang sakit gitu, nggak enaknya. Dan nyambung ke jurnalisme lingkungan itu memang salah satu situasi di jurnalisme lingkungan, kita tuh jadi isunya adalah antara elit banget. Jadi kalau misalnya presiden ngomong, ada pertemuan internasional, baru ada berita lingkungan. Dan atau ada konflik di bawah. Jadi yang middle class ini kosong sebenarnya, banyak kosongnya gitu. Dan ini yang padahal kan gerakan itu kan efektif kalau udah kelas menengah ya. Gitu ya, itu udah teori gitu ya, bahwa kelas menengah ini yang ketika dia lebih banyak maka dia akan lebih berpengaruh gitu. Sementara isu lingkungan itu antara atas, presiden ngomong misalnya gitu ya, atau yang bawah banget, ada berantem lah apalah segala macam. Nah bicara lingkungan, terakhir yang viral itu kan gini ya, agak anehnya gini ya, kita bicara kelas lah ya, di kehidupan sosial ini bicara kelas gitu ya. Tapi mungkin Ecoworks juga harus tahu bahwa isu lingkungan polusi ini bukan hanya menyerang kelas bawah, tapi sudah kelas menengah dan kelas atas misalnya. Salah satu perumahan di Cibubur yang terakhir itu kan bakar sampah. Gitu ya. Itu gue agak kaget sih, karena memang sudah seperti tidak mengenal kelas lagi ya. Dulu kan isu polusi itu kelas-kelas yang misalnya kumuh atau sampah bertebaran gitu. Tapi ketika kita sudah punya kualitas hidup yang menengah, kelas menengah lah di Indonesia, tapi kena juga pada akhirnya gitu ya. What do you think? What should people do gitu ya, atau lo punya advokasi apa untuk menyelesaikan masalah-masalah di lapangan ini? Oke, jadi Bicara Udara tuh punya program namanya Biru Voices. Tahun 2022-2023 kita menyasar mahasiswa, pegiat lingkungan, komunitas, grassroots, karena waktu itu kita dalam tanda kutip main numbers, karena kita pingin lebih banyak orang yang tahu apa itu polusi udara dan bahwa polusi udara itu viral. Ini mungkin garis bawain juga, kalau misal dalam advokasi kebijakan ke pemerintah, kadang pemerintah suka nanya, emang beneran ada orang yang sakit? Emang beneran setelah itu redundant tuh ada ya, orang yang gitu bermasalah dengan polusi udara? Jadi kenapa kerjasama juga sama Nafas? Karena Nafas penyedia data di mana setiap hari kan ada ya, maksudnya angka polusi udara memburuk gitu, dan secara kolektif ternyata di masa-masa itu Bicara Udara kerja sama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia misalnya, kerja sama beberapa kolaborator yang bisa menerjemahkan bahwa data polusi udara itu impact ke data penyakit ISPA, data pasien di puskesmas dan sebagainya. Nah kembali ke Biru Voices ini, Oke, karena memang mahasiswanya passionnya juga banyak ya, dan mereka kalau udah vokal banget. Tapi specifically di tahun 2024 ini kita geser ke komunitas ibu, parents, urban, profesional, karena betul bahwa setelah usia mungkin 25 tahunan mereka masuk ke kelompok bekerja, kelompok produktif, mereka let's say ada kebutuhan urgent lain, sebenarnya kayak kurang platform untuk menyampaikan isu yang sebenarnya penting dan berdampak langsung ke kehidupan aku. Mau ngomong gue lagi gara-gara Nathan. Kalau ke kehidupan aku, tapi aku nggak tahu caranya menyuarakan karena udah bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa mungkin jadi salurannya juga penting betul, ya. terfasilitasi BEM misalnya, betul. Nah ternyata itulah pentingnya mahasiswa gitu ya. Karena salurannya tidak dipertanyakan ya, gitu. Dan mahasiswa kan kalau jadi mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang malah dipertanyakan. Kalau udah kerja kayaknya nggak mau kemana-mana lagi gitu. Udah capek, kita udah lelah. Pulang kerja ya udah pulang gitu, atau nongkrong gitu. Nah ternyata waktu rekrutmen aku menemukan ibu itu ternyata punya banyak komunitas atau tergabung dalam banyak komunitas. Ada komunitas ibu influencer atau konten kreator, ada komunitas ibu yang memang
berdaya atau belajar terus hobinya. Nah, di situ yang sebenarnya kita mau fasilitasi lebih banyak dengan Bureau Voices ambassadors gitu. Karena mereka punya kemampuan, let's say beli masker, beli air purifier, mungkin juga punya kemampuan untuk ganti mobil listrik misalnya, tapi mereka tuh butuh platform untuk menyuarakan ini lebih lanjut. Dan mungkin ada juga pengalaman saya ketemu sama komunitas yang bertanya, sebenarnya pemerintah tuh ngapain sih gitu, atau sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat kelas menengah ini gitu. Kalau mahasiswa demo gitu kan. Bener. Bisnis. Ini ras terkuat di bumi, harusnya ras terkuat juga untuk memperjuangkan polusi Ibu udara ya nggak sih? Iya gitu. Iya, Jadi itu bener banget tuh. Jadi Bener banget. apalagi juga bicara udara memang didirikan oleh 3 orang ibu. Jadi hari Sabtu ini kita kick off untuk welcoming session bersama Nathan juga. Wow, keren. Tepuk tangan dulu. Yeay. Jadi gerakan bisa dimulai dari ibu-ibu ini ya. Itu luar biasa sih. Nah, kalau kita ngomongin wabil khususnya Jakarta deh ya gitu ya. Karena yang ribut polusi itu biasanya Jakarta nih banyaknya gitu ya. Kalau compare dari negara ASEAN atau negara yang lain, pernah nggak dari Nafa sendiri itu aplikasinya internasional kelasnya atau memang Jakarta? Kita sekarang fokusnya di Indonesia karena basically kita dapat data itu dari sensor-sensor yang kita pasang di lapangan, ya kan? Jadi kita menginstall dan memaintain network sensor-sensor yang ada di, sekarang kita ada di 7 kota besar di Indonesia. Sensor tuh ya. Betul. Jadi memang cakupan kita tuh masih di Indonesia. Oh, oke. Nah, kalau misalnya kita bicara Jakarta, kira-kira kalau comparison tuh apa ya? Membandingkan dengan negara lain gitu. Udah pernah ada kajian kah atau gimana? Ada. Jadi Jakarta itu di ASEAN tuh ranking nomor 1. Juara ya. Gak boleh dihorein soalnya. Hore sih, benar-benar. Tapi memang ada pengaruh siklus iklim juga. Jadi kadang-kadang tuh contohnya di awal tahun Thailand itu mereka juga parah banget. Karena di sana musim kemaraunya tuh pas kita musim hujan mereka musim kemarau. Nah, pas musim kemarau di sana tuh banyak kebakaran hutan. Jadi polusi udara tuh melampaui Jakarta. Karena Jakarta cenderung lebih baik karena lagi musim hujan, banyak angin, banyak hujan. Tapi sebetulnya ini isu semua negara yang berkembang. Jadi polusi udara itu bisa dikatakan tuh byproduct dari negara yang berkembang. Proses industrialisasi pasti akan menimbulkan polusi udara. Oke, berarti masalah utama tuh memang industrialisasinya itu ya. Emang itu bahayanya itu ya. Iya, jadi sebetulnya mungkin kita juga harus punya pengertian yang lebih baik juga, karena secara short term itu susah nih kita mencegah atau memperbaiki isu polusi udara. Karena ada trade off perkembangan ekonomi, ya kan? Kita mau energi murah, kita mau berkembang, kita butuh energi batu bara. Cuman yang bisa kita lakukan lebih baik adalah mendirikan atau membuat long term plan yang kuat dan kokoh dan jelas gitu loh. Jadi kita ada transisi, ada masa transisi di mana nanti kita bisa berubah atau beralih ke renewable energy contohnya. Oh, oke. Ya kan? Dan mungkin aku tambahin satu lagi dan untuk mendorong pemerintah supaya lebih ada insentif untuk mendirikan long term plan ini, isu polusi udara tuh harus benar-benar tuh tenar banget lah, harus populer banget lah. Kalau nggak populer siapa yang akan angkat, ya kan? Benefitnya apa gitu, ya kan? Jadi ini makanya dorongan masyarakat tuh penting banget, dan kita lihat di negara-negara lain yang isu polusi udara itu udah mulai ditangani dengan baik dan udah mulai ada kebijakan. Kebijakan itu didorong karena memang dari masyarakat tuh udah diomongin terus, ya kan? Jadi politisi-politisi, wah ini isu penting nih, harus gua angkat nih, ya kan? Jadi memang tuh harus dibuat kayak snowball efeknya tuh dari kesadaran masyarakat. Ya gitu ya. Tapi gini nggak Bang Nathan, dalam isu polusi ini nilai ekonominya itu lebih rendah dibanding kita membicarakan renewable energy misalnya kayak gitu. Makanya dorongan masyarakat atau gerakan masyarakat jadi penting gitu ya. Nah, atau memang ada. Nah, ini juga penting banget nih. Jadi kita tuh sebetulnya nggak tahu sebetulnya polusi udara ini tuh dampak ke kesehatan dan lingkungan secara jangka panjang tuh sebesar apa sih? Contohnya BPJS, ya kan? BPJS kan itu ditanggung sama pemerintah. Nah, pemerintah itu belum tahu dari porsi BPJS yang penyakit-penyakit yang isunya tuh dari polusi udara tuh berapa banyak
10%, 30%, 40%, kita belum tahu nih. Jadi kalau kita nggak tahu cost atau biaya sesuatu, jadi susah banget kan kita juga, wah sebetulnya kalau kita mengeluarkan kebijakan ini, apa sih yang bisa kita hematkan gitu, ya kan? Aku kasih contoh. Sekarang kalau let's say aku kasih tau Vira, Vira, kamu kalau terus menghirup udara sekotor ini, resiko kamu kena penyakit respirasi, mau dari ISPA, asma sampai kanker paru-paru itu akan naik 40%. Dan itu akan mengakibatkan nanti 20 sampai 30 tahun ke depan ongkos rumah sakit itu akan naik berapa, ya kan? Mungkin kalau kamu tahu informasi itu, pasti itu akan membuat kita, wah kayaknya mungkin gue perlu buat purifier nih, kayaknya isu ini harus gue omongin nih sama komunitas dan lain-lain gitu. Oke. Berarti pentingnya kesadaran masyarakat ya gitu ya. Cukup dari hal-hal kecil sebenarnya ya, nggak harus dari hal-hal yang besar gitu ya. Setidaknya hidup nyaman ya nggak sih? Aku ada komentar sih. Apa komentarnya apa nih? Jadi menyambung Nathan, karena sebenarnya memang kalau yang aku pelajari kan emang polusi itu tidak bisa kelihatan langsung, kayak misal kalau aku pribadi karena tadi ngerasain, karena aku tidak lahir dan besar di Jakarta, jadi ketika pindah ke Jakarta ngerasain langsung bahwa oh it's definitely because of pollution gitu. Karena sebelumnya aku nggak pernah ngalamin itu. Misal yang kelihatan banget misal jerawatan atau sakit batuk dan sebagainya gitu. Nah ini yang kemudian kalau misal di kasus-kasus orang lain, misal orang yang tinggal di Cikarang, di Cakung, Marunda, itu ada yang direct impact, ada yang nggak direct impact. Okay. Nah biasanya ini yang kemudian banyak banget narasi di media, bisa di search sendiri, ini bukan aku mengada-ngada, pemerintah akan bilang emang itu dampaknya polusi gitu, karena bisa jadi dia begadang, bisa jadi gaya hidupnya nggak sehat gitu. Jadi kayak gitu-gitu memang debatnya tuh agak nggak sehat ya, iya, jadinya nggak pinter lah gitu ya. Jadi akhirnya ya orang mengatakan wah ya istilahnya cari pelindungan sendiri-sendiri aja, padahal dengan cari perlindungan sendiri-sendiri dan nggak banyak yang raise the issue, karena ya itu tadi di feed bahwa ya itu bukan karena polusi bukan karena polusi doang kok, pasti ada faktor yang lain gitu sih. Iya itu kendala di lapangan ya. Iya. Nah Prima, gue pengen tahu juga deh masalah data nih ya. Tadi kan nafas itu kan memiliki data pakai sensor apa segala macam. Nah gue dengar juga ada advokasi data ya dari Bicara Udara. Itu seperti apa sih? Karena data gini ya, gue sebagai jurnalis ya, itu kalau liputan yang paling ribet dan berantem itu pasti data. Iya. Pasti data. Masing-masing institusi selalu punya data tersendiri, dan dia selalu yang ya mereka yakin dengan data yang mereka aja gitu ya. Dan itu selalu terjadi. Dan udah capek kita, udah lelah gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi ini masalah data ini dalam hal polusi seperti apa? Kalau data yang pertama, memang di Indonesia itu tidak pakai standar WHO. Ini sebenarnya sebuah challenge tersendiri, karena sebenarnya memang let's say beberapa kementerian bilang WHO nggak pernah ngewajibin kok untuk pakai standar WHO, which is true. Cuma loose-nya dari standarnya WHO itu terlalu jauh. Misal mungkin PM2,5 berapa di WHO, ternyata di ISPU, di KLHK segini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada integrasi data bahwa tadi kan makanya kenapa sangat terbantu sekali dengan adanya nafas, dengan adanya sensor kualitas udara di berbagai kota, karena bahkan di pemerintah sendiri kita misal mau ke satu tempat, itu bisa di satu tempat itu tidak ada sensor kualitas udara sama sekali. Jadi ini pernah kejadian karena waktu itu mau ada misalnya ada campaign nih ke kota ini, terus ngambilnya itu kota lain kan udah jauh, radius 10 kilo aja udah beda gitu kualitas udaranya. Ini kayak ini ngambil kota lain aja. Ngambil dari kota lain gimana sih gitu. Itu yang kedua, integrasi data. Terus yang ketiga, tidak ada prediksi atau early warning system. Jadi kalau kayak di Singapura, mungkin dulu ya waktu contohnya COVID itu kita tiap hari ada update berapa orang pasien hari ini. Bahkan kita kalau misal ya amit-amit ada yang sakit di keluarga kita tuh bisa trace di rumah sakit ini ada berapa bed. Kenapa harus nunggu seheboh itu ya pandemi global gitu, padahal polusi udara tuh sangat memungkinkan seperti itu. Salah satu Bureau Voices Ambassadors 2024 yang tahun ini tuh anaknya dia asma, jadi
mungkin nanti ya, tapi bisa lihat Instagram Bicara Udara, dia udah pernah bikin reels perjuangannya dia untuk let's say bolak-balik ke rumah sakit, anaknya nggak bisa sekolah, dia harus cuti kerja dan sebagainya. Ini berdasarkan dia nggak bisa memprediksi kapan anak ini bisa keluar rumah. Gitu. Oh, aduh, sedih banget ya. Nah ini baru aja baru 3 harian ini ada website yang mengintegrasikan data dari DLH, KLHK, Udah ada nih ya. BMKG gitu. Tapi Jadi akur nggak tuh? nah ini yang Integrasinya masih diutak-atik, masih belum diutak-atik akur sebenarnya. belum aku belum observe banget sih websitenya, tapi it's a good step Start lah ya. gitu. Baby step. Oke, Kawar, saya ingin sharing sebentar nih, sedikit aja. Waktu itu saya lagi traveling ke luar negeri. Saya nggak mau nyebut kotanya gitu ya. Dan dia tuh memang salah satu kota yang polusinya paling tinggi lah sedunia. Amazingly ya, ketika keluar kan kita mandi dulu lah ya, dari hostel kita mandi, gua mandi gitu-gitu, terus jalan-jalan di kotanya. Jadi juga nggak kemana-mana sebenarnya. Pas pulang, amazingly gue buka sendal jepit. Lo percaya nggak, sendal jepit itu nyeplak. Jadi abu-abu. Jadi kulit gue tuh warnanya abu-abu gitu ya. Terus yang jalur sendal jepitnya putih. Gue bilang, gue pikir karena matahari dong gitu ya. Oh, gue nggak pakai sunscreen kali gitu ya. Tapi ketika gue usap itu langsung bersih. That's the worst thing that I ever experience about the pollution gitu ya. Gila nih kota emang kotor banget ya gitu ya. Padahal dia waktu itu hampir musim dingin, jadi udara dingin gitu ya. Enak gitu ya. Kayaknya bisa Bisa memperkirakan nggak itu kota apa? Iya, gitu. Kurang lebih tahu. Tahu lah ya, gitu ya. Kurang lebih tahu. Gue nggak mau jelek-jelekin negara orang lah gitu ya. Tapi itu yang cukup membuka mata gue tentang polusi gitu ya. Gue badan kuat lah ya gitu ya, karena gue doyan makan kan gitu ya. Jadi jarang sakit lah gue gitu, karena polusi itu gue jarang kena. Tapi itulah satu momen yang jadi Ekowars, kalau Indonesia atau Jakarta dibiarkan polusinya begini-begini aja tanpa ada gerakan masyarakat ya, dimulai dengan ibu-ibu misalnya, kita akan mengalami hal itu, dan itu ngeri banget. Pasti. Ngeri banget. Itu sama jeplak kayak ada kayak gua kena matahari gitu loh, kayak ngitem gitu ya. Dan itu gila kotor banget cing, gue bilang. Dan itu bahayanya seperti itu gitu ya. Oke, kita udah hampir habis nih waktunya, sayang banget ya. Padahal banyak pertanyaan. Tapi di closing aja, untuk Bang Nathan dulu, ada pesan-pesan terakhir atau ada message atau kesimpulan, silakan. Mungkin yang paling penting tuh kita harus tahu, kita tinggal di era digital, kita ada akses ke sosial media. Sebagai kalangan yang mungkin lebih teredukasi dan kita punya akses-akses lain yang mungkin masyarakat yang nggak punya, itu tuh menjadi tanggung jawab untuk kita mengangkat isu-isu yang sebetulnya impact ke masyarakat bawah tuh lebih besar. Ya kan, dan ini peran yang harus kita ambil, dan kita harus ikut serta menghebohkan isu-isu lingkungan. Gak hanya air pollution, tapi isu-isu lingkungan secara general. Betul. Dan selemah-lemahnya iman tuh pakai sosmednya gak sih? Iya. That's the power of tam gitu ya. Yes. Dari Prima apa? Dari 3 tahun jalanin Biru Voices, dan tahun ini Biru Voices Ambassadors itu aku belajar banyakin perspektif, banyakin variasi atau ragam berbicara tentang isu lingkungan termasuk polusi. Karena mungkin di satu kelompok masyarakat kesehatan isunya nggak masuk. Mungkin isunya adalah pekerjaan, misalnya produktivitas itu tadi. Karena gue nggak sakit tapi kok gue nggak enak badan terus. Kok gue jadinya ya kan? Ya terlanjur. Orang kalau udah nggak enak badan tuh emang bingung ya. Iya, karena ada yang harus disalahin tapi apa ya? Karena gitu. nggak bisa ke dokter karena nggak sakit. Tapi ditanya sakit apa? Nggak tahu gitu ya. Cuma Tapi pokoknya meriang nggak enak aja. gitu. Nah, itu bisa jadi dari polusi sebenarnya. Produktivitas, terus kemudian atau pekerjaan green and sustainability sektor di masa depan gitu. Terus ini di Ambassadors juga yang tahun ini ada yang duta literasi, atau duta pegiat transportasi publik. Terus kemudian dari bisnis juga ada yang udah mulai very aware tentang waste managementnya. Oh ini kita restoran atau F&B bisnis yang nggak pakai kemasan sekali pakai. Jadi kalau pakai kemasan yang dipakai terus mengurangi sampah ke TPA dan seterusnya. Jadi sebenarnya dicoba untuk memperluas perspektif, di mana kalau kita mau bicara isu lingkungan ternyata bisa masuk dari berbagai aspek kok. Jadi semua orang akhirnya eventually itu bisa relate sama hal ini, termasuk polusi udara.
Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih kedatangannya Bang Nathan, Mbak Prima. Dan Eco Hour sekali lagi, polusi udara itu milik kita semua. Karena kita mau punya uang sebanyak apapun kalau udaranya nggak bersih, ya buat apa juga, ya nggak sih? That's the value of life gitu ya. Dan mulailah dari kita sendiri, gerakan kecil tapi akan menjadi besar nantinya kalau dikumpulin. Jadi mulai aja dari sosmed dulu nih tentang polusi udara. Baik, terima kasih. Saya Fira Abdurrahman undur diri. Sampai bertemu di Eco Hour selanjutnya. Salam lestari.